Dagangan Zulkifli Hasan memberikan waktu bagi platform TikTok Shop hingga 7 hari untuk melakukan transisi dan sosialisasi terkait dengan perdagangan elektronik di platform sosial media. TikTok Shop perlu mengurus izin sebagai perdagangan elektronik apabila tetap ingin melakukan transaksi di platformnya. Pemerintah resmi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 menjadi Permendak 31 Tahun 2023 yang sudah ditetapkan dan berlaku di tanah air. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan tenggat waktu 1 minggu kepada pelaku usaha social commerce untuk bermigrasi ke platform e-commerce lainnya. Sesuai dengan revisi Permendak 31 tahun 2023, salah satu poin aturannya yakni larangan media sosial berperan ganda sebagai perdagangan sistem elektronik. Di Indonesia yang menjalankan praktik social commerce ialah TikTok dengan fitur jual beli online TikTok Shop. Dengan adanya revisi tersebut semua pihak harus bisa menaatinya. Sebab tujuan dari revisi Permendak 31 tahun 2023 untuk menata iklim bisnis di dunia digital. Mendak Zulkifli meminta semua pihak untuk mematuhi aturan baru yang tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan revisi dari Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Permendak 31 tahun 2023 mengatur sejumlah aspek seperti pemisahan antara sosial media dengan social commerce. Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan electronic commerce atau perdagangan sistem elektronik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyatakan pentingnya penerapan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan. Sinta menilai model bisnis perdagangan elektronik telah banyak berkembang mempengaruhi UMKM, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut untuk memastikan pertumbuhan dan lingkungan industri perdagangan elektronik tetap memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan melayani konsumen dengan baik. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023. Apindo mendukung kebijakan pemerintah serta persyaratan perizinan standarisasi pada penjualan luar negeri dan ambang batas harga minimum 1,5 juta rupiah pada marketplace cross border. Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor. Selain itu, Apindo mendorong pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping. Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah akhirnya melarang platform media sosial juga memfasilitasi jualan daring atau online. Pemerintah beralasan kebijakan ini melindungi data pribadi pemilik akun sekaligus membangkitkan UMKM yang terpuruk akibat perdagangan online atau e-commerce khususnya di TikTok. Kebijakan ini pun menuai polemik di masyarakat. Kita akan berdialog dengan pakar komunikasi dan periklanan Rudi Haryanto lebih jauh mengenai hal ini. Selamat petang Pak Rudi. Selamat petang. Baik, Pak Rudi terima kasih sudah bergabung bersama kami TVRI. Pak Rudi, selain dampaknya terhadap UMKM, salah satu isu yang juga disoroti adalah keamanan data pribadi dari para pemilik akun di TikTok yang menggunakan fasilitas TikTok Shop. Menurut Anda seberapa berbahaya perlindungan data pribadi pemilik akun ketika platform media sosial juga memfasilitasi perdagangan daring atau online, Pak? Menurut pandangan saya, data pribadi itu sekarang sudah menjadi data profiling di banyak institusi. Karena seperti kita ketahui data KTP kita, NIK kita, itu menentukan usia kita. Lantas kebiasaan kita sudah bisa dimonitor dengan data big data dari setiap provider. Dan ini menurut saya tidak keniscayaan. Kita tidak bisa lagi menutupi segala sesuatu data kita jika sudah dipublish di masyarakat. Malah menurut saya,
kita dilindungi ketika kita melakukan perdagangan e-commerce karena transaksi sudah tersistem dengan baik, sehingga seharusnya e-commerce itu malah melindungi kita dari kemungkinan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi ketika kita melakukan transaksi yang langsung. Oke, tadi Anda katakan bahwa data pribadi ini sebuah social profiling, artinya sekarang kita menunggu bagaimana pemilik platform untuk bisa memberikan jaminan keamanan tentunya bagi para pemilik akun terkait dengan data pribadi mereka ya Pak Rudi? Betul, karena kita tidak bisa lagi, ini sebuah keniscayaan, karena begitu kita data dipublish, kita sudah terdeteksi di big data, apa yang kita beli, apa yang kita pakai, berapa lama kita menggunakan produk tersebut. Ya. Itu sebuah sudah jadi algoritma dari mereka untuk kapan mereka akan menyapa kita lagi untuk membeli produk yang kita pernah beli. Baik. Kalau begitu tentu tidak hanya TikTok saja ya yang saat ini sudah mengkolek data pribadi dari pemilik akun. Kita lihat juga berbagai social commerce lainnya atau e-commerce lainnya yang juga mengkolek data pribadi dari seluruh pemilik akun. Artinya bagaimana Anda melihat komitmennya? Apakah sudah ada bentuk perlindungan yang diberikan oleh para pemilik platform ini, Pak? Ini yang harus kita pikirkan bersama, karena seperti biasa di media sosial yang lain, data kita yang kalau kita seringkali mendownload lagu-lagu, misalnya lagu-lagu katakanlah lagu-lagu tertentu, maka kita tidak lama kemudian kita akan mendapat kiriman lagu-lagu tersebut beserta iklannya. Kita bisa bayangkan itu kita maksud dengan data profiling kita sudah terekam dan jejak digital kita sudah diketahui oleh provider, sehingga dengan mudah mereka mengikuti apa yang kita inginkan sebenarnya. Dan ini membuka peluang mereka untuk memberikan apa yang kita perlukan sebenarnya. Oke, baik. Kita beralih dari data pribadi, salah satu yang cukup menjadi polemik yang dibicarakan juga oleh masyarakat adalah dampak dari penjualan social commerce ini terhadap penjual atau pemilik toko konvensional. Apakah menurut Anda sudah segitu terdampak pedagang konvensional dibandingkan setelah datangnya social commerce ini di tengah masyarakat? Saya memandang marketplace itu memberikan akses yang lebih besar kepada UMKM untuk mencapai pasar nasional bahkan internasional. Mereka dapat menjangkau pelanggan yang mungkin sulit dijangkau jika hanya beroperasi dalam skala lokal. Jadi e-commerce itu mendukung gagasan untuk kita go internasional. Kita bisa menjangkau daerah-daerah tadinya tidak memiliki akses untuk melihat produk tersebut, sekarang bisa. Jadi saya kira ini harus didukung menurut saya. Jangan khawatir, banyak produk kita konsisten memberikan kualitas yang baik. Ini kesempatan besar untuk kita berkembang dan besar. Baik, jika dikatakan bahwa kemajuan ini sebuah keniscayaan ya Pak Rudi, artinya kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi yang semula berjualan secara konvensional, kemudian beralih ke secara daring atau online. Nah saat ini pemerintah melalui Mendak juga sudah memberikan seperti arahan kepada pemilik platform TikTok contohnya untuk mengurus izin apabila ingin melanjutkan transaksi atau menggunakan platform mereka sebagai media untuk perdagangan. Apakah ini langkah yang tepat yang sudah dilakukan pemerintah, Pak? Saya sangat mendukung gagasan ini, karena dengan demikian perusahaan yang UMKM yang kecil, katakanlah yang produksi cuma 100 atau 200 unit produk yang bisa diproduksi, itu sekarang bisa memiliki kesempatan untuk dijual sekaligus pada pasar yang sangat luas, sehingga kemungkinan bertumbuh dan berkembang. Jangan lupa dengan e-commerce, proses pembayaran, sistem pengiriman, semua itu sudah terancang dengan baik, itu akan mengurangi biaya dan kerumitan teknis yang harus dihadapi oleh UMKM. Dengan demikian, e-commerce membantu perdagangan menjadi lebih lancar dan tentu saja harus seperti yang saran Pak Menteri yang saya sangat mendukung, harus legalitasnya harus harus diurus legalitasnya. Oke, Pak Rudi, lalu bagaimana dengan pedagang toko konvensional yang saat ini mengeluhkan keberadaan platform media sosial yang sekaligus memfasilitasi social commerce? Apakah selama ini mereka tidak melihat peluang itu, dan bagaimana kemudian bentuk sosialisasi atau edukasi yang perlu diberikan pemerintah agar para pedagang ini juga kemudian memanfaatkan teknologi untuk berdagang, Pak? Ini yang seharusnya kita lakukan sekarang pada pandangan saya. Bagaimana kita mengedukasi bahwa UMKM itu juga harus melakukan langkah-langkah yang inovatif sesuai dengan kemajuan zaman. Seperti yang kita juga lakukan. Kita beli makanan, bisa pakai katakanlah pakai provider tertentu, tidak usah pergi ke toko tersebut. Di rumah kita bisa membeli, kita bisa membayar
tanpa kita harus keluar dari rumah. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus keluar dari rumah. Nah, inilah kesempatan buat UMKM untuk melakukan promosi. Bagaimana meningkatkan visibilitas dan mencapai khalayak lebih besar tanpa harus mengeluarkan banyak uang, tanpa harus beriklan lagi. Ini yang harus kita kan wawasan kepada UMKM. Oke, Pak Rudi, menurut Anda bagaimana kemudian nasib dari pemilik akun medsos khususnya TikTok ini yang sudah selama ini melakukan transaksi dengan para konsumen mereka di TikTok? Kemudian kita juga mengenal saat ini juga sudah mulai tren mereka menggait juga sejumlah affiliate untuk bisa mempromosikan dagangan mereka. Bagaimana kemudian ekosistem yang sudah terbentuk ini, bagaimana kemudian menanggulanginya, Pak? Nah, kalau mereka sudah punya izin legalitas yang lebih yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, maka ini menjadi lebih terang benderang. Jadi menurut saya kita harus ikut mendukung gagasan pemerintah, tapi kita juga harus siap untuk melakukan terobosan bahwa kita sudah disediakan untuk mempromosikan lewat media sosial. Ini yang kita harus sadari, kita harus memanfaatkan. Oke, Pak Rudi, sekarang kita bicara untung rugi ya. Siapa sebetulnya yang paling diuntungkan dan dirugikan dengan aturan Permendak yang baru ini? Karena kalau kita melihat beberapa statement dari pedagang juga, sebetulnya kebijakan untuk melarang perdagangan daring social commerce ini tidak begitu membantu. Karena sebetulnya permasalahannya adalah impor barang-barang dari luar negeri lah yang kemudian menjadi simpulnya begitu. Anda melihat seperti apa, Pak? Nah ini lagi-lagi saya sangat mendukung gagasan e-commerce, karena di e-commerce kita bisa lihat langsung perbandingan secara langsung. Harga, kualitas, semua itu bisa dilacak di media sosial tersebut, di e-commerce. Kita bisa perbandingan. Nah, ini sebuah tantangan buat kita. Bagaimana produk kita itu bisa bersaing dengan produk lain. Jadi kualitas dan konsistensi produksi itu harus dijaga. Dan dengan demikian kita bisa menarik perhatian pembeli, menarik perhatian calon pembeli. Ini akan menguntungkan konsumen juga kalau kita mampu memberikan harga yang terbaik buat konsumen. Jadi ini jangan dibuat menjadi sebuah penghalang, tapi malah inilah kesempatan kita untuk menunjukkan keunggulan kita. Dan seringkali kita itu membeli karena selalu kita banding-bandingkan, dan ini kesempatan di e-commerce. Kita bisa langsung membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Baik, Pak Rudi, di saat ada Permendak ini yang menginstruksikan sosial media kembali ke fitrahnya, begitu ya, hanya untuk promosi saja, tidak bisa melakukan transaksi di sana. Apakah kemudian ada celah bagi social commerce ini untuk kembali menjadi penyedia social commerce, bisa melakukan check out di sana, bertransaksi di sana? Apakah kemungkinan ini masih terbuka lebar untuk mereka dan kemudian tentunya bisa menggait lebih banyak lagi UMKM yang akan kemudian menggunakan platform mereka, Pak? Kalau saya memandang platform yang ada itu baik untuk mempromosikan. Jadi ketika promosi itu berjalan, ketika produk konsumen tertarik lalu membeli, mereka bisa beli di mana yang produk itu ada. Kita lihat beberapa platform memiliki shop, memiliki perwakilan di beberapa outlet. Sehingga dengan demikian ini bisa berganda sebenarnya, bisa sebagai promosi, bisa sebagai juga orang bisa dirujuk datang ke toko-toko tertentu. Nah, dengan demikian menurut saya semua pihak sebenarnya bisa diuntungkan kalau kita sadar bahwa ini sebenarnya potensi kita untuk berpromosi kepada masyarakat luas. Karena jangan lupa sekarang konsumen itu cenderung mau beli kapan saja, di mana saja, tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini meningkatkan kenyamanan belanja secara. Jadi menurut saya semua pihak itu diuntungkan, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Oke, untuk sementara kan ini dilarang ya Pak ya, penggunaan platform media sosial untuk melakukan transaksi. Sementara ini apa yang perlu dilakukan oleh pemilik akun, karena mereka juga ekosistemnya sudah terbentuk Pak, seperti transaksi yang sudah berjalan, affiliate yang sudah bekerja dengan mereka sudah beberapa lama juga. Apakah dengan misalnya dengan memberikan promosi kemudian mengarahkan para pembeli untuk bisa mengklik tautan tersendiri di e-commerce seperti oranye dan hijau contohnya, apakah ini sudah cukup efektif untuk sementara ini? Ya, saya kira sampai sekarang ini cukup efektif karena beberapa kali saya sebagai konsumen seringkali tergoda untuk berkunjung ke satu tempat atau menikmati makanan tertentu atau produk tertentu ketika ditayangkan di media sosial. Itu sangat menggoda. Buat saya itu juga tidak sampai menunggu peraturan lebih lanjut teknis. Petunjuk teknis.
lanjut, tentu saja ini terus bisa berjalan. Karena ini tetap membuat kita memperkaya, seringkali kita lupa. Media sosial memperkaya pemahaman kita tentang sesuatu hal yang baru. Itu tidak akan beredar secara viral jika tidak memberikan pengetahuan sesuatu yang baru atau otentitas. Jadi tidak semudah setiap orang bisa melakukan viralisasi dalam media sosial sepanjang mereka tidak memiliki otentitas pembelajaran maupun sesuatu yang membuat konsumen itu menyukainya. Ini satu langkah yang menurut saya tidak mudah sebenarnya dan tidak setiap orang melakukannya. Oke, terakhir Pak Rudi, mengenai polemik ini kan selama ini yang dikeluhkan pedagang toko konvensional adalah harga yang terlalu murah yang ditawarkan oleh para pemilik platform social commerce dibandingkan dengan harga yang mereka tawarkan ke konsumen di toko konvensional mereka. Kebijakan seperti apa yang perlu dilakukan ke depannya? Apakah perlu memiliki harga standar atau acuan harga bagi para penjual di social commerce, atau perlu lagi menggait lebih banyak UMKM untuk bisa terlibat dalam social commerce ini dengan menentukan harga tersendiri untuk itemnya, begitu Pak? Kalau ya saya sangat sependapat dengan kalimat penutup yang terakhir, bahwa sebenarnya UMKM tidak mampu untuk memproduksi yang dalam skala ekonomik, skala ekonomis. Jadi artinya jangan bersaing secara individual. Jadi mari bersatu untuk membuat produk yang sejenis dengan harga yang relatif murah. Karena jangan lupa dengan menggunakan di media sosial atau di e-commerce, kita punya dana untuk promosi, cukup pasang di sana. Nah, dengan demikian kita bisa menghemat biaya marketing. Tinggal kita mempersatukan kualitas barang yang bagus sehingga konsumen itu akan tergoda untuk membeli produk kita. Jangan lupa beberapa produk yang sangat memiliki originalitas itu sangat laku dan hampir semua daerah memiliki itu. Jangan lupa bahwa kita seringkali juga Oke. Pak Rudi, terima kasih. Tentu kita berharap bahwa kebijakan ini akan mengatur seluruh hal yang komprehensif, tidak hanya mengenai pelarangan penjualan daring atau online, tapi juga kemudian bagaimana aturan mengenai impor barang-barang dari luar negeri yang tentunya akan bersaing dengan produk dari UMKM di Indonesia. Terima kasih Pak Rudi Haryanto, pakar komunikasi dan periklanan sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Pak Rudi. Terima kasih, selamat petang.